اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf ya, karena sebetulnya hari ini itu ada orang telepon sebelum mau kira, apa setahu saya bahwa mintanya 31 hari ini. Jadi, tapi sebenarnya harus kasih tahu ya, jangan terlalu lama tahunya. Dia berhari-hari belum masih tahu kan? Belum masih tahu. Wira masuk pas sudah nggak jadi ini. Biarlah, saya bilang oke Wira, insya Allah saya bisa datang. Tahu-tahu ada WA pagi tadi. WA-nya pagi tadi. WA-nya pagi tadi, Pak jadi Pak yang 10 pernikahan. Dulu saya bilang bahwa kalau misalnya jadi terus kasih tahu saya. Tapi lama belum ada berita. Tahu-tahu pagi tadi jadi Pak jam 10. Pusing ya. Saya lagi terus jadi Bukit Cerenda, terus ya kesempatan berangkat dari Bukit Cerenda jauh tuh kalau Sudirman itu. Masa saya stop habis itu di situ menuju ke Sudirman. Sudirman gedung Sampurna itu. Nah, udah gedung Sampurna itu, Andre di mana nih Wira? Jadi lagi kita Wira, masya Allah sudah ini ujian, tapi insya Allah ujiannya ada hikmahnya. Akhirnya maka telat pada hari ini. Yang sebelumnya justru Wiranya yang lupa. Bulan sebelumnya Wiranya lupa bahwa sudah janjian sama saya bahwa sudah nanya atau Wiranya lupa bulan lalu. Mudah-mudahan cobaan ini cobaan baik, ada hikmahnya semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas bahwa manusia itu sebetulnya tergadai oleh amal perbuatannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka mengatakan kalau punya anak tahfiz 7 itu bapak ibunya pasti masuk surga. Ya pasti masuk surga itu kalau perbuatannya baik bapak ibunya. Kalau enggak bisa. Nah orang masuk surga itu dari amal ibadahnya dulu. Amal ibadahnya sudah beramal, ditambah anaknya tahfiz, ditambah dua orang-orang yang beriman, ditambah dengan doa-doa orang di dalam pemakaman itu baru. Tapi dirinya dulu. Ya kalau misalnya dirinya nggak sholat, anaknya 5 tahfiz, 7 tahfiz, terus surga dia nggak bisa itu. Kasihan sama orang yang punya anak, berarti dia bisa surga. Atau ada orang nih disolatin 5.000 orang sampai masjid itu sampai meluap, kenanya pejabat kan. Tapi dia nggak sholat, dia nggak bisa juga loh. Kalau dia nggak sholat kan, ya kasihan dia nggak punya pejabatan. Jadi dia nggak dapat jemaah, 5.000 tuh sholatin dia. Nah makanya sebetulnya orang masuk surga itu karena amal. Mari kita lihat suratnya surat 3135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu
Dzakkarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kita lihat juga yang ini Allah tahu. Jadi ada orang-orang yang merasa waktu kita belum nikah dulu mungkin banyak dosa, banyak kesalahan. Dia sadar, oh dia banyak dosa, banyak kesalahan. Terus dia tobat mengampun kepada Allah. Allah minta satu, jangan diulangi lagi aja. Nah, balasan orang-orang yang seperti ini, balasannya pertama diampuni Allah dosa-dosa mereka itu semua. Sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah kenikmatan bagi orang-orang yang beramal. Ada orang mengatakan kalau dia dosa dia masuk neraka dulu 3 tahun, nggak ada itu. Nggak ada itu. Kalau dia surga kekal, kalau neraka kekal. Ada juga orang yang berpikir ingin masuk surga. Masuk surga itu tanpa hisab, bisa juga. Bisa. Dia ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui alam barzakh, tanpa melalui padang mahsyar, tanpa ditimbang dulu. Udah, surga itu bisa. Tapi amalnya dulu. Amalnya dulu. Kita lihat coba suratnya, surat 1630. 1630. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Shadaqallahul azim. 30, 31 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang bertakwa, yaitu surga-surga ada yang mereka masuki mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kami kerjakan. Ya. Jadi Allah akan dikatakan pada orang-orang yang bertakwa, apa yang Allah turunkan kepada kamu? Kalau orang bertakwa, pasti jawabannya alhamdulillah. Meskipun ya
seperti yang diharapkan. Alhamdulillah baik. Nah, lantaran orang bertakwa itu di dunianya dibalas Allah, di akhiratnya dibalas lebih baik lagi. Tapi bukan berarti orang bertakwa itu tidak ada cobaannya. Banyak orang itu dicoba ini, coba itu, coba ini. Kayak Nabi itu cobanya jangan salah ya. Banyak sekali cobanya. Dan kalau Nabi itu enaknya dia langsung salah ditegur Allah, salah ditegur Allah. Kayak Nabi Muhammad cuekin orang buta, langsung ditegur, turun Quran apa sawat Allah. Kayak Nabi Daud, dia sudah punya istri 99, dia mau nikah lagi, satu lagi, langsung ditegur Allah. Allah katakan ada malaikat gua datang. Ada loteng, terus Nabi Daud kaget. Dia kan raja, namanya raja itu raja sekarang aja kan penjaganya luar biasa. Itu berarti raja dulu. Ya raja, dia juga rasul. Tiba-tiba ada dua orang yang masuk dalam rumahnya berselisih, kami berselisih. Wahai Daud, jangan marah kami berselisih. Satu ini punya kambing 99, kambing betina. Saya ini punya kambing satu. Masa dalam perbuatan orang dia ini mau ngambil kambing saya juga? Kata Nabi Daud, salah kamu. Saya sudah punya 99. Kalau kamu itu pasti mau satu lagi. Habis dia ada yang salah itu langsung kena Nabi Daud sadar, ya Allah, aku dicoba oleh Allah, aku disindir oleh Allah. Akhirnya dia nggak jadi itu. Sindir Allah. Ya masa orang tengah malam duduk masuk rumah raja. Kalau dia bilang dia berselisih, itu malaikat yang datang. Insya Allah ya. Nah, balik lagi tadi kepada orang yang bertakwa ini, di dunianya baik, di akhiratnya dia lebih baik lagi. Dia masuk surga dan mengalir buahnya sungai-sungai. Apa saja yang dia ingini diberi oleh Allah. Mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada. Dan nanti orang-orang yang bertakwa ini nanti dia dicabut nyawa dengan diawali dengan assalamualaikum, salam, cabut nyawanya, silakan masuk surga karena apa yang telah kamu amalkan dahulu. Lihat, bukan silakan masuk surga karena doa anak. Kan? Silakan masuk surga karena doa orang baca di kuburan pada hari. Kan? Tapi kalau masuk surga itu karena amal perbuatan kamu. Baik, kita lihat lagi surat yang lain. Ada yang mengatakan, Pak, surga itu bukannya rahmat Allah. Betul, surga itu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu tanpa kamu berbuat baik, enggak akan datang rahmat Allah. Coba lihat surat 7:56. 7:56. Langsung dibaca. 7:56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sesudah Allah memperbaikinya dengan cara yang memutus rasul dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut terhadap siksaannya dan dengan penuh harap terhadap rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Baik, kita lihat di ayat ini. Allah ingatkan lagi. Allah katakan, janganlah kamu rusak di muka bumi. Berdoalah kepada Allah itu dengan serius.
Sesungguhnya rahmat Allah itu, apa rahmat Allah surga, apa rahmat Allah rezeki, apa rahmat Allah kebahagiaan, sangat dekat sekali itu sama orang yang banyak berbuat baik. Jadi gak mungkin Allah itu kasih orang ini rahmat Allah, orang dia nggak sholat, nggak ibadah, mudah-mudahan Allah nggak bisa. Harus dia dulu berbuat baik. Bagi Allah itu enak. Allah itu nggak melihat perbuatan kita yang lalu, tapi yang harus kamu berbuat itu masa datang kamu. Nanti kamu, masa datang kamu, itu yang harus kamu pikirkan. Yang lalu kamu bertobat aja. Nah, dosa-dosa kita masa lalu, dosa besar, dosa kecil, sengaja, nggak sengaja, tidak ada yang jadi diampuni. Hebatnya, nggak ada dosa yang diampuni. Makanya di dalam surat 3953 itu menyenangkan hati kita semua itu. 3953. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang telah melampaui batas dalam hidup-hidupnya ini, jangan mau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita ini jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba enak sekali. Malah manusia masih kadang-kadang dendam. Allah gak dendam. Selama dia mau minta ampun, menyadari kesalahan-kesalahannya. Nah, cuman mas, sayangnya kadang-kadang masih ada orang yang berpikir karena wah doa orang banyak, ya ada betulnya. Cuman kalau dia nggak beriman beramal soleh nggak bisa. Misalnya orang ada yang meninggal sampai dibacain Quran, sampai khatam di kuburan, seolah itu bisa menolong. Kalau orang yang nggak beriman beramal soleh nggak bisa itu. Allah lihat itu apa yang dikerjain selama hidupnya di dunia. Kalau udah meninggal, udah selesai. Banyak sekali kok ayat yang menunjukkan bahwa surga itu karena amal perbuatan kamu selama kamu hidup di dunia. Kita lihat lagi surahnya 43, ayatnya 13 dan 14. Surahnya 46, 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi Allah dan orang-orang mengatakan Tuhan kami Allah, dan dia istiqomah dengan mengatakan Tuhan kami Allah itu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Kamu balasannya surga
surga kekal selama-lamanya karena amal perbuatan kamu. Jadi amal lagi. Makanya surga dan neraka itu sebetulnya karena amal perbuatan kita. Kita lihat lagi suratnya 69 ayatnya 19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini wa yaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Shadaqallahul adzim. 19 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah. Lihat, Allah Ta'ala pun orang-orang yang diberikan kitabnya sebelah kanan. Soalnya nanti ada orang yang diberikan kitab sebelah kanan, ada orang yang diberikan kitab sebelah kiri. Nah, kita cerita dulu yang sebelah kanan. Orang yang diberikan kitab sebelah kanan itu mereka sudah bahagia ya, senang. Kenapa? Selama hidup di dunia dia dapat buku sebelah kanan. Berarti amalnya baik. Selama hidupnya baik, dia sabar, dia tabah, sabar dengan istrinya, sabar dengan suaminya. Allah panggil, kamu masuk ke dalam surga. Surga itu tinggi, buah-buahannya seperti. Tapi sabar itu penting. Kenapa? Kadang-kadang orang kan sama orang lain sabar, tapi sama suaminya nggak sabar. Ada kan? Ada orang sama orang lain sabar, sama istrinya nggak sabar. Ada juga. Ada yang begitu. Maaf, bukan sini Ustaz, lagi sini nggak ada. Nah, buah-buahnya bisa dipetik langsung. Nggak layak. Kemudian Allah katakan, makanlah minumlah kamu dalam surga ini, semuanya bebas ini hadiah karena apa yang kamu kerjakan di dunia dulu. Insyaallah. Makan ini gratis semua, istananya gratis, nggak mikirin listrik, nggak mikirin lagi macam-macamnya, nggak tua-tua lagi, nggak mati lagi, nggak ada penyakit. Silakan mau makan apa aja silakan. Ini hasil perbuatan kamu. Enak sekali ya. Nah, tapi yang dapat buku sebelah kiri, aduh, kalau buku sebelah kiri bahaya, bahaya. Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani thumma uta kitabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Shadaqallahul adzim. Sampai 34. Suratnya 69 25 sampai 34. 69 25 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku dan tidak mengetahui bagaimana perhitunganku,
Seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segalanya, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahat. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ya. Kita lihat ada lagi nanti orang yang dapat buku sebelah kiri. Begitu dia dapat buku sebelah kiri, udah merasa hopeless ya. Aduh, saya hidup di dunia sekian lama, tahu-tahu dapat buku sebelah kiri. Wah, nasib saya tak baik. Kekayaan aku punya dulu ada artinya. Kekuasaan yang aku punya dulu ada artinya. Tiba-tiba Allah bilang, tangkap dia. Tangkapnya. Belenggukan tangannya ke leher. Tangkap ya malaikat, dibelenggu tangannya ke leher. Kemudian belit dia dengan rantai 70 hasta. Masya Allah. Rantai yang neraka 70 hasta dibelitkan kepada kita. Semuanya, aduh, kena semuanya. Kemudian lagi lemparkan dia ke neraka itu. Belit-belit, lemparkan ke neraka. Allah kasih tahu, nah kita lihat di sini sayangnya Allah. Kenapa sih dia sampai dapat buku sebelah kiri? Kenapa sih sampai dia dibelit rantai apa neraka ini? Dulunya dia tidak beriman kepada Allah, satu. Berarti nggak sholat nih pada dia. Yang kedua, tidak menganjurkan orang memberi makan bagi miskin. Dua ini ramai. Ya kalau dua ini nggak ada, udah amal juga udah nggak ada semangatnya. Di neraka nanti dia nggak ada teman, nggak ada teman, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ada juga sih makanan minumannya. Apa makanan dan minumannya? Lihat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaisa lahul yawma hauna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun. Wa ma la tubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan tanah. Tidak ada yang memakannya, dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan tanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang kamu tidak lihat, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya, jadi Allah kasih tahu. Orang di neraka itu nggak ada teman. Nggak ada teman. Beda dengan orang di surga. Orang di surga itu ngobrol sama temannya. Senang-senang. Sementara penghuni neraka ada dibelit, ada ngobrol, nggak ada makanan minuman juga. Kecuali makanan minumannya darah dan tanah. Allah katakan nggak ada yang makan darah dan tanah ini kecuali orang berdosa. Maka sampai Allah bersumpah,
Demi apa yang kamu lihat? Demi apa yang tidak kamu lihat? Semuanya yang kuceritakan dalam Quran ini adalah benar semua. Apa yang aku berimankan di Quran ini semuanya benar. Ada yang salah. Maksud Allah ini, dia diberikan kesempatan di dunia ini sebelum dia meninggal. Kan enak nanti di dunia ini. Semua dosa diampuni. Satu, dosa besar, dosa kecil, sengaja diampuni semua. Dua, dosa sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya, semua nggak ada yang nggak diampuni. Ada orang sering bertanya kepada saya, Pak, gimana itu dosa hablum minan nas? Selama masih kita tahu orangnya, kita minta maaf, kita PA atau kita telepon. Tapi kalau kita nggak tahu lagi orangnya, gimana kita minta maaf ya, orangnya nggak tahu. Kayak kita misalnya waktu mungkin masih sekolah, mungkin masih kuliah dulu, kita pinjam uang teman, gue lupa kembaliinnya. Sekarang temannya di mana? Susah kan itu? Udah minta ampun aja udah. Nah, cuma kalau kita ingat jumlahnya ini, nah jumlahnya ini kita berikan ke masjid kepada yatim atas nama dia. Atau kita misalnya makan di warung dulu, kita senang-senang makan tempe 3 atau bilang 1, itu juga dosa kan. Tapi kalau kita nggak tahu lagi, ya di mana? Mana kita tahu warungnya di mana? Udah, ingat kita bos, kira-kira berapa sih suka makan tempe dulu? Dan kali selama saya SMA dulu, bayar aja atas nama dia. Nggak ada yang nggak diampuni selama dia kita ampun. Contohnya ada kayak Umar bin Khattab, yang mana lagi dia minta ampun sama anak perempuannya. Anak perempuannya udah mati, mana lagi dia minta ampun sama orang-orang beriman yang dia bunuh ini. Saking banyak dosanya. Hari begitu dia tobat, langsung diampuni Allah semua dosa-dosanya. Begitu hebatnya Allah itu, sayangnya kepada kita ini. Mari kita lihat lagi, apa sih penyebab orang masuk neraka itu? Ada 4 penyebab orang masuk neraka itu. Lihat surat 74 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah warras min qaswarah. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan
Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari-hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Ya. Sadaqallahu amin. Kita lihat dua ayat ini Allah katakan, setiap manusia itu tergadai oleh amal perbuatannya. Kalau amalnya baik, surga dia. Kalau amalnya buruk, neraka. Jadi amal baik surga, amal buruk neraka. Tapi Allah kasih tahu, beruntung bagi golongan kanan. Golongan kanan ini, golongan kanan ini, misalnya kita semua. Golongan kanan kita semua di sini. Nah, golongan kanan ini dia berada dalam surga, senang, bahagia, nggak tua-tua lagi, nggak mati-mati lagi, nggak ada penyakit, senang mereka. Nah, golongan kanan ini ada dalam surga ini, dia ada yang dipertanyakannya, mungkin saudaranya, mungkin sahabatnya, mungkin keluarganya. Nggak ada dalam surga ini. Sampai dia bertanya, kemana ya? Kok nggak ada? Tiba-tiba ternyata surga neraka itu transparan. Begitu dilihat ke kiri, loh, itu yang saya tanyakan tadi, yang ngobrol sama temannya. Oh, itu dia. Lalu dia nanya, kenapa kok kamu masuk neraka ini? Saya nggak nyangka kalau masuk neraka. Kayaknya aku dulu sholat. Ya, sholat saya kan bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan nggak sholat. Ada juga orang begitu. Sholatnya bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan nggak sholat. Yang di surga nanya lagi, apalagi. Jujurnya, dulu itu saya nggak pernah memberi makan pakaian miskin. Jadi surga nanya lagi, apalagi. Dulu kami itu di dunia dulu suka bicara yang buruk-buruk, cara yang maksiat bersama orang-orang yang suka bicara maksiat. Apalagi. Yang keempat, hanya kami masuk surga ini, masuk neraka ini. Kenapa yang kami masuk neraka ini? Keempat, kami dulu nggak percaya ada surga, percaya ada neraka. Sampai kami mati. Begitu kami mati, nggak ada lagi kami ini pertolongan, syafaat dari Allah nggak ada. Nggak ada pertolongan. Yang ngomong tuh orang yang di neraka sendiri. Maka itu dia bilang kepada saya, kenapa kamu terpengaruh sama orang-orang kafir? Orang kafir itu bukan saja non-Islam. Orang Islam nggak sholat, kafir itu. Orang Islam nggak zakat, kafir itu. Orang Islam nggak percaya Quran, kafir itu. Orang Islam nggak puasa, kafir. Nah, kami terpengaruh sama orang-orang kafir sehingga kami meninggalkan kewajiban kami kepada Allah. Kami waktu di dunia dulu kalau diajak ngaji itu susah. Kita aja kan kalau di dunia ini kalau diajak ngaji kan susah. Undangan 100, datang 50 sudah bagus.
pestanya kita 1.000 orang, siapin 1.500, yang nggak diundang juga datang. Tapi dalam pengajian susah ya. Padahal kadang-kadang ada juga orang yang menyiapkan di pengajian itu sarangannya, kuenya, semuanya itu sama kayak pesta. Ada yang pengajian itu. Dia siapin semua sarangannya, makanannya, tempatnya kayak pesta. Itu pun juga kalau ngaji mesti juga yang datang juga tidak full. Tapi coba deh kalau arisan gitu, banyak tuh. Atau misalnya begini nih, pengajian sini ada acara pelesiran. Oh, kemana tuh? Pelesiran Semarang. Itu udah daftar duluan ya orang ngaji. Daftar duluan. Ya Allah. Orang yang ngaji dia tenang-tenang aja, dia daftar duluan. Tapi kalau dia ngaji, ada aja alasannya. Ada. Padahal ngaji ini salah satu pahalanya unlimited itu ngaji. Saya pikir itu hanya sabar doang, enggak. Orang ngaji juga dapat pahala unlimited juga. Insyaallah. Ada yang tanya nih, Pak Ustaz, saya itu belum komplit kalau mau empat-empatnya itu. Kira-kira surga enggak saya? Saya bilang, ya apa dulu nggak komplainnya itu? Apa dulu? Kalau kan komplainnya 2, saya bilang wassalam, tidak akan masuk surga. Apa itu? Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak suka bersedekah, nggak bisa. Tapi kalau ada 2 ini, nanti dia yang 3 ini nanti ngikut, yang 4 ini ngikut. Tapi 2 ini dulu ada. Apa memang ada ayatnya? Kan ada. Kalau Allah wanti-wanti, bagi orang-orang yang merasa beriman, ngaku beriman, jangan lupa kalau kamu ngaku beriman betul, 2 ini jangan sampai kamu lupa. Tapi kalau belum 2 ini nggak bisa dianggap beriman. Surahnya 14, ayatnya 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ibadiyalladzina asrafu, qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Allah kita katakanlah, hai hamba-hambaku, hai Muhammad, omongkan sama hambaku semuanya itu. Kalau mereka merasa beriman betul, 1, jangan tinggalin sholat. Yang kedua, kalau mereka merasa beriman betul, ini berinfak sedekah. Zakat infak sedekah itu. Kalau zakat itu berarti kita punya harta menghasilkan lagi. Kalau infak itu zakat juga, tapi zakat penghasilan. Kayak kita punya gaji, kayak dapat rezeki, diberi orang, itu kan itu harus dikeluarin. Nah, kalau kamu sudah 2 ini kamu kerjain, baru kamu dianggap oleh Allah beriman. Tapi Allah kasih tahu, sebelum hari tidak ada lagi jual beli, sebelum hari tidak lagi persahabatan, sebelum hari tidak ada lagi jual beli. Maksudnya apa? Sebelum mati. Sebelum mati nggak bisa. 2 ini. Kalau ada 2 ini, insya Allah nanti ruginya berkurang. Kalau ada 2 ini, insya Allah nanti nggak percaya surga neraka percaya. Tapi 2 dulu nih. Karena 2 ini yang paling utama sekali. 1,
hablum minallah, ini sholat itu minallah. Yang kedua ini terkait infak sedekah itu hablum minannas. Kalau diantaranya hablum minallah nggak ada, apa sedekahnya nggak bisa. Atau dia punya sedekahnya nggak sholat, nggak bisa juga. Dua-duanya itu. Coba lihat di surat 2 Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 110. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi Allah mewajibkan dirikanlah sholat kepada Allah, tunaikanlah zakat, infak sedekah. Kalau kamu sudah dua ini, nanti puasa kamu masuk amalnya kepada kamu. Kamu mestinya baik sama orang tua masuk, kamu sabar masuk, kamu umroh masuk, kamu haji masuk. Tapi ini dulu betul. Sholat sama zakat, infak sedekah. Dan apa saja kamu kerjakan kebaikan, kalau kamu sudah dua ini, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjain. Ini dua ini inti mana? Kalau tanpa dua itu nggak bisa. Ada orang salah satu aja dia nggak bisa deh. Soalnya rajin, tidak nggak infak nggak bisa. Ada infaknya rajin, tapi dia nggak sholat nggak bisa juga. Dua-dua itu. Lihat surat 8 ayatnya 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu, satu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar beriman. Bukan hanya benar beriman, lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat harkat derajat mereka. Bukan saja itu, wa maghfiratun, yang punya Allah dosa-dosanya. Bukan saja itu, wa rizqun karim, Allah berikan juga rezekinya berkah. Ada yang nanya lagi, sebegitunya Pak ya sedekah itu? Iya, malah orang itu sebelum dia meninggal pun dia mesti minta sedekah.
yang boleh wafatkan, bukan minta yang lain. Jangan kau diwafatkan ya Allah, aku ingin bersedekah. Ada yang nanya lagi, Pak, kenapa sedekah kok begitu penting? Kalau orang sholat, Allah suka, kita suka. Orang puasa, Allah suka, kita suka. Tapi kalau sedekah, Allah suka, kita suka. Ada lagi orang ketiga yang kita sukakan. Itu hebatnya. Hanya kalau orang suka bersedekah itu banyak membuat orang tersenyum. Akhirnya nanti meninggalnya tersenyum. Tapi kalau orang nggak suka bersedekah, meninggalnya nanti mangkrut. Kenapa mangkrut? Ya banyak orang mangkrut gara-gara dia itu. Nah, orang itu ya ayat pasti yang dia ingat sedekah. Coba kita lihat surat 63 ayatnya 10-11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jangan tahu, infaklah kamu di jalan Allah sebelum hari tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan lagi, sebelum mati itu. Jangan sampai katakan nanti kamu dari akhir hayat, dari ICU tinggal satu-satu nyawanya, baru ya Tuhan kami, jangan dulu kami diwafatkan. Kami minta ditunda untuk bisa bersedekah dulu agar kami jadi orang-orang yang soleh. Allah jawab, gak mungkin lagi, gak mungkin dimajuin semenit, gak mungkin juga dimundurin semenit. Ya udah, apa adanya. Nah tadi kemana juga misalnya ada orang nih infaknya kencang, tapi nggak sholat, nggak diterima juga, nggak diterima. Ya, suratnya 9, ayatnya 53, 54, 55. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, infakkanlah hartamu dengan baik, dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan
kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas dan tidak menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu ragu. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi Allah beritahu, katakanlah yang Muhammad, infaklah kamu terpaksa sukarela, tapi gak diterima loh. Dipaksa dan kamu kalau kamu fasik. Siapa sih orang fasik itu? Orang fasik itu orang yang terima infak sedekahnya itu karena dulu dia kafir pada Allah. Sedekahnya oke, tapi dia gak percaya sama Allah dan Rasul. Dia juga gak sholat, kecuali ya Ramadan doa. Dan juga dia tidak menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka Allah kasih tahu, jangan kamu kagum dengan harta dan anak-anaknya itu. Allah ingin nyiksa kamu. Allah ingin nyiksa mereka itu dengan kehidupan di dunia dan nyiksa mereka juga di akhirat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillah. Tapi gimana kalau sebaliknya? Sebaliknya, soalnya rajin, kehidupannya nggak bisa juga. Kok nggak bisa juga? Ya surat 392. 392. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi Allah kamu tidak akan diterima. Semua amal ibadah kamu itu tidak akan nyampai pada Allah sampai kamu infakkan sebagian rezeki yang kamu cintai itu. Dan apa saja yang kamu infakkan jalan Allah itu Allah masih tahu. Maka Allah Maha tahu semua. Jadi dua-duanya itu harus. Yang satu tadi hablum minallah, dua-duanya hablum minannas. Mudah-mudahan rahmat Allah berikan kepada kita sehingga